Tuhan, Gembala yang baik, selalu menyertai, menjaga, menuntun, dan menopang kita semua. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Mari satu dalam doa. Ya Allah, kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu, menyaksikan segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pelita dan pedoman dalam hidup kami. Ini kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pehaneat, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita seorang yang penuh roh Allah. Pengalaman kisah ini adalah lanjutan dari kisah Yusuf di tanah Mesir. Tentu kita telah mengenal siapa Yusuf, bukan? Ia yang tadinya hanya tawanan. Lalu oleh karena ketaatannya kepada Allah, ia dapat menafsir mimpi Firaun. Peristiwa tersebut, saudara, mengakibatkan Yusuf dinobatkan sebagai penguasa atas tanah Mesir. Sebagaimana kita ketahui, bagaimana ia menjadi situs karya Allah atas bangsa Israel di Mesir. Saudara, selanjutnya ada sebuah pernyataan Firaun yang patut kita garis bawahi di sini, yakni, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini,
seorang yang penuh dengan Roh Allah. Apakah pernyataan tersebut, saudara, hanya sekedar ungkapan kekaguman Firaun saja? Tentu saja iya. Sebab Firaun menyembah ilah yang berbeda dengan Yusuf. Akan tetapi, itu tidak berarti Yusuf tidak dikuasai oleh Roh Allah. Sebab pada Kejadian 39 ayat 2, narator kitab ini menyebut dalam keadaan-keadaan sulit, Yusuf setelah dijual saudara-saudaranya, Allah tetap menyertainya. Luar biasa bukan? Tuhan tidak meninggalkannya, tetapi menyertainya. Saudara, jika kita membandingkan dua ayat tersebut di pasal 39 ayat 2 dan pasal 41 ayat 38, maka kita dapat menemukan atau kita bisa melihat perbedaan signifikan. Yusuf bukan hanya disertai, tetapi Roh Allah ada bersama dengannya. Karena itu, saudara, pesan dari firman Tuhan hari ini hendak menandaskan bahwa orang yang taat kepada Allah akan terus disertainya, dan bahkan Roh-Nya bersemayam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Dan kita selalu berharap bahwa kepada kitalah Tuhan hadir bersama dengan Roh-Nya dan tinggal bersama dengan kita. Karena itu kita akan mengikuti segala perintah dan kehendak Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur dapat membaca firman-Mu. Kami percayakan hidup kami kepadamu, Tuhan, agar kami boleh seperti Yusuf yang dikuasai Roh Tuhan. Biarlah kami senantiasa menikmati kehadiran-Mu, sehingga kami berjalan dalam kuat kuasa Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam hidup kami, agar kami dapat memberlakukannya, mewujudkannya dengan baik. Kepadamu kami berserah diri. Tuhan menyaksikan kami, berkati kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, sukacita, memberkati anak-anak kami, pertumbuhan, pendidikan, masa depan mereka, pekerjaan mereka, perjuangan mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong. Biar mereka semua boleh menjalaninya dalam bimbingan dan cinta kasih Tuhan. Berikanlah sukacita dan damai dalam keluarga kami. Dan juga Tuhan memberkati pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan penuh kejujuran daripadanya, kami merasakan berkat dan kasih-Mu. Engkau juga Tuhan memberkati untuk semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka tetap teguh dan kuat menjalani hidup ini dalam kemurahan-Mu. Engkau memberkati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, jamah hidup mereka agar mereka teguh, setia hanya kepada Tuhan. Para pelayan-Mu Tuhan berkati, gereja-gereja-Mu yang memberitakan Injil Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan berkati, saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, dalam berbagai duka, dalam berbagai persoalan hidup, hadirlah Tuhan. Lindungi dan kuatkan kami, agar kami semua boleh menjadi orang-orang yang tegar di tengah-tengah pergumulan, dan kasih sayang-Mu menopang kami. Dalam sukacita kami Tuhan sempurnakan, dan biarlah Engkau menyendengkan telinga mendengar doa kami, mengampuni dosa kami,
Karena semuanya ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, dan Sang Gembala Agung itu terus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.